kita akan memasukkan variabel internasional atau net export ya. Jadi hari ini ISLM-nya akan kita buka ke perekonomian terbuka. Kalau kemarin kan perekonomian tertutup. Apa beda perekonomian tertutup dan terbuka? Anda tahu ya, salah satunya adalah dia menggunakan NX kalau di perekonomian terbuka ya. Jadi persamaannya kalau kita bicara pendapatan nasional di perekonomian terbuka itu sekarang sudah lengkap ya, sudah ada NX. Nah, dengan masuknya NX ini nanti analisis ISLM-nya ada sedikit perubahan atau sedikit modifikasi ya. Jadi model Mundell-Fleming ini sebetulnya dia tidak lain tetap model ISLM juga ya. Hanya apa tadi perbedaannya dia memasukkan variabel internasional ya atau net export. Nah, kita tahu bahwa di dalam net export itu kan ada yang namanya variabel yang mempengaruhinya ya. Apa itu? Dulu waktu kita belajar itu variabelnya namanya exchange rate ya. Saya tulis saja E gitu ya, exchange rate. Ya. Nah, karena variabel NX dipanggil exchange rate, maka kita perlu mencantumkan yang namanya exchange rate itu dalam analisis ISLM. Karena itulah nanti model ISLM-nya akan menggunakan exchange rate ya atau model Mundell-Fleming. Ya, jadi biasanya ISLM itu RY, sekarang ISLM EY gitu ya. E itu exchange rate, Y itu tetap income ya. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang jadi E yang tadinya R ya, yang tadinya R. Kan R itu tingkat suku bunga ya. Ya. Sebetulnya bisa dijelaskan dari sini, dari persamaan yang di atas ini yang saya tulis ya. Jadi kita tahu kalau perekonomian tertutup pasti tidak ada exchange rate, adanya R saja ya, adanya R untuk investment ya, untuk investment. Sebetulnya R di sini tidak hilang, bukan berarti R di situ hilang, R tetap ada di investment ya. Tapi karena kita membuka ke perekonomian internasional, jadi apa yang terjadi di situ, R-nya menyesuaikan kemana? Ke yang namanya world interest rate. Masih ingat konsep dulu pertama kali kita bahas perekonomian terbuka, itu kalau sudah masuk ke perekonomian terbuka, ya, maka yang berlaku adalah suku bunga dunia, world, ya, atau R, biasanya disimbolkan R bintang, kan gitu ya, R bintang. Nah, terus kalau perekonomian itu menggunakan R bintang, berarti diasumsikan perekonomian itu adalah perekonomian negara kecil. Nah, apa konsekuensinya perekonomian itu menggunakan suku bunga dunia? Maka suku bunga dunia itu adalah sesuatu yang given. Maka suku bunga dunia itu adalah sesuatu yang given. Kalau given berarti dia eksogen atau dia tinggal terima saja gitu ya, atau sebagai artinya sudah terbentuk ya. Maka perekonomian ini akan mengambil R ini sebagai interest taker gitu ya. Kita lanjutkan tadi. Jadi ceritanya ekonomi yang kita asumsikan negara kecil ya di perekonomian terbuka, dia kalau menghadapi R itu sebagai interest taker gitu ya. Interest taker itu berarti dia tinggal terima tadi ya, tinggal terima. Artinya bagi dia itu adalah sesuatu yang fix ya. Karena fix itulah maka R di sini tidak diutak-atik di dalam analisisnya. Dan nanti yang diutak-atik adalah E. Kenapa E? Karena nanti E itu yang nanti akan berubah gitu ya. Akan berubah-ubah, naik turun mempengaruhi income. Karena itulah maka dimunculkan E analisisnya oleh Mundell-Fleming ya, oleh Mundell-Fleming. Nah, kita sekarang sudah menggambar sumbunya. Nah, tinggal bagaimana menggambarkan ISLM-nya di dalam kurva ini. Nah, kita bisa menggambarkan sekarang cara menggambar IS ya, cara menggambar IS untuk Mundell-Fleming itu tetap sama dengan sebelumnya. Kita tahu ya sebelumnya digambar melalui Keynesian cross. Nah, kita akan pakai
Keynesian cross juga sekarang untuk mulai menggambar IS ya. Jadi kita pakai Keynesian cross di sini, saya gambar di samping ya. Ini Y, ini PE, kemudian Y sama dengan PE di atas. Nah, kemudian PE, karena kita sudah bicara perekonomian terbuka, maka di dalam PE sudah harus kita masukkan NX. Jadi kalau kemarin CIG saja untuk PE itu ya, sekarang jadi CIG NX itu PE-nya ya. CIG NX ya. Jadi sudah lengkap sekarang, sudah lengkap PE-nya. Nah, kita tahu kalau mau menggambar Keynesian cross kan geser PE-nya ya. Nah, itu sama. Kita akan geser PE yang nanti akan mempengaruhi Y. Karena di sini kita akan melihat pengaruhnya ke E, atau di situ ada variabel E ya. Ada variabel E yang harus kita lihat ya, naik turunnya. Maka kita perlu ubah di sini variabel di PE ini yang memang ada pengaruhnya ke E. Nah, satu-satunya yang punya pengaruh ke E itu adalah NX ya, karena itu akan kita ubah NX. Gitu ya. Akan kita ubah NX naik atau turun. Nah, jadi di Keynesian cross nanti akan saya ubah ada perubahan di NX, misalnya NX naik ya. NX naik. Jika NX naik maka PE atau Y akan naik. Itu udah bisa terbaca dari sini ya. Maka PE naik, kemudian Y-nya jadi naik, kan gitu ya. Dari Y1 sekarang menjadi Y2 kan naik ya. Jadi pertama NX mempengaruhi PE, kemudian dari PE naik menjadi Y naik. Nah, kita bisa mulai memindahkannya sekarang ke sebelahnya bahwa ada Y1, Y2. Kita belum menentukan E-nya berapa perubahannya nih, ya. Nah, bagaimana cara menentukan perubahannya? Ya, sementara di sini kita baru mengubah NX saja. Kita tahu bahwa NX dan E itu kan saling berhubungan. Di mana hubungannya? Hubungannya kita bisa tarik kembali atau kita refer kembali ke teori sebelumnya dari perekonomian terbuka E dan NX, bahwa NX dan E itu berkebalikan ya, berhubungan terbalik. Berhubungan terbalik itu berarti kalau E tinggi berarti NX-nya turun ya. Sebaliknya E turun, NX-nya naik. Kan gitu. Nah, sekarang ini situasinya NX naik. Kalau NX naik berarti E-nya turun ya. Kalau E turun berarti kita bisa sketsakan di sini E1, E2 ini ya, sehingga dapatlah titik E1 Y1, E2 Y2. Nah, inilah dapatlah kita menggambarkan kurva IS terlebih dahulu ya, IS Mundell-Fleming. Satu, saya akan tambahkan penjelasannya. Sekarang pertanyaan, kenapa sekarang pakainya E ini Pak, bukan E ini ya, sama-sama saya menyebutnya E ya, tapi E itu beda artinya. E yang kiri ini adalah E nilai tukar nominal ya. Kita tahu bahwa nilai tukar itu ada dua, nilai tukar nominal, exchange rate nominal ya, kurs nominal, dan ada juga exchange rate real ya. Nah, kok sekarang pakainya E ini, bukan E yang ini ya, bukan E yang real. Padahal kemarin-kemarin pakainya E real Pak ya. Sebetulnya antara E dan E ini sama ya. Ada bedanya, ada memang, bahwa E real itu memang diperoleh dari E dikali ya, P per P ya kan. Ada tambahan rasio harga ya, domestik luar negeri. Nah, karena kita tahu bahwa model Mundell-Fleming atau model ISLM itu adalah model jangka pendek, mempengaruhi hubungannya ke P, bahwa P di situ dianggap fix, konstan ya, tidak berubah, sehingga rasionya akan tetap ya, rasionya akan tetap. Sehingga kalau misalnya E berubah naik, maka udah pasti itu akan otomatis mengubah E di sini juga dalam rasio yang sama, proporsional gitu ya, dalam rate yang sama ya, dalam rate yang sama.
Jadi artinya dengan kondisi P per P ini konstan, maka bisa dikatakan E sama dengan apa itu, epsilon mungkin ya, kalau biar dibedakan penyebutannya ya. Jadi epsilon itu kan ya kalau dalam huruf Yunani sendiri, dua-duanya ini epsilon sebetulnya ya, satu epsilon besar, satu epsilon kecil ya. Jadi kalau anda terjemahkan ke huruf alfabetis Yunaninya, disebut sama juga pada akhirnya. Nah, kalau saya sekarang menyebutnya dalam alfabetis Indonesia E dan E, jadi ya harusnya nggak salah ya, tapi memang jadi bingung karena kok sama ya. Jadi gitu ya. Jadi E dan E ini ya, makanya saya tunjuk ya. Itu sama karena dengan asumsi P konstan. Nanti ada kondisinya P berubah, nanti balik lagi. Kita akan balik lagi ke E yang epsilon ini. Ya, gitu ya. Jadi itu tambahan alasannya. Nah, kalau diminta apa perbedaan model-model Fleming dan ISLM yang sebelumnya, saya rasa Anda sudah bisa menangkap beberapa perbedaan di dalamnya. Ya, yang jelas model Fleming perekonomian terbuka, kalau ISLM kemarin tertutup. Kalau model Fleming pakai EY, ISLM RY, ya banyak ya perbedaannya, silakan bisa dirangkum di situ ya. Oke, sekarang sudah ketemu IS. Kita perlu LM kan sekarang, karena LM itu juga penting ya. LM itu pasar uang, penting bagi analisis ISLM. Nah, bagaimana caranya memasukkan LM di sini? Sama juga dengan yang sebelumnya, LM itu adalah liquidity money, ya kan? Dan liquidity money itu dipengaruhi oleh money supply, money demand, di mana persamaannya masih sama, M per P, yang sama dengan L, R, Y, ya. Nah, lagi-lagi money di sini ada yang namanya variabel R mempengaruhinya. Nah, karena kita tahu bahwa R sekarang yang berlaku adalah R dunia, ya, R world, ya, R bintang, maka fungsi LM pun akan mengikuti R dunia, ya. Nah, bagaimana cara menggambarkannya kalau dia sudah ada R dunia? Caranya saya simple, ya, saya gambar lagi di sebelahnya. Jadi kita akan gunakan LM yang sebelumnya ya, yang kita bangun di perekonomian tertutup, gitu ya. LM-nya itu kan yang sudah terbentuk. Kita pakai itu lagi, LM. Nah ini. Ya, jadi walaupun kita sudah tahu itu LM R dan di dalam R dan Y perekonomian tertutup, itu kita juga tahu sebetulnya latar belakangnya adalah dia dibentuk dari kurva money supply money demand sebelumnya. Jadi Anda bisa membayangkan backgroundnya adalah di situ ada pengaruh money supply money demand gitu ya. Nah, sekarang kenyataannya adalah bahwa dia harus mengikuti R bintang. Kalau dia harus mengikuti R bintang berarti, dan tadi sudah disepakati ya, atau di awal tadi saya jelaskan teorinya, R bintang itu bagi perekonomian kecil itu sifatnya fix. Kalau fix berarti dia akan di rate tertentu R bintang seperti ini. Ya. Sehingga dengan R bintang yang fix ketemu dengan LM, maka titik yang bisa nanti hanya relevan ya untuk kurva LM hanya satu, yaitu di sini saja, Y, dengan Y tertentu. Karena itu berarti nanti kurva LM-nya itu hanya nanti mengacu ke Y tertentu, ikutin seperti yang sebelahnya ya, Y tertentu ya. Kalau Y tertentu berarti kan sudah pasti ini tinggal ditarik garis ke atasnya gitu ya, vertikal. Ditarik garis vertikal ke atas, dan inilah kurva LM untuk model Mundell Fleming ya. Jadi lebih simpel ya LM-nya Mundell Fleming itu karena garis lurus, dan itu penyebabnya karena gambar di sebelahnya tadi, faktor di sebelahnya ya, karena dia harus mengikuti R bintang di situ, R dunia ya, suku bunga dunia. Itu satu alasan penjelasannya, kalau Anda ditanya bisa seperti itu. Yang kedua, selain itu penjelasannya bisa juga sebetulnya ceritanya kenapa Y atau LM di sini ya hanya
bergerak dari tertentu saja atau garis kurvanya vertikal? Jawaban yang lainnya adalah karena di situ bahwa yang namanya LM atau otoritas penyedia uang di perekonomian, itu kan kita tahu bahwa yang namanya bank mau mensuplai uang atau tidak mensuplai uang kan tidak perlu dipengaruhi oleh yang namanya nilai tukar, karena nilai tukar itu adalah interaksi saja, ya. Interaksi, misalnya nilai tukar kita dengan dolar berapa nih, ya, 1 USD itu sekarang misalnya 14.000, ya kan pencetakan uang tidak harus dipengaruhi ini, ya. Nah, ini adalah nilai tukar nominal, ya, nilai tukar nominal yang sehari-hari kita bisa baca di berita TV, ya, berita online atau website, ya, seperti itu, gitu ya. Jadi LM itu memang tidak perlu, ya, tidak perlu memperhatikan rate exchange-nya dulu untuk mencetak uang atau menyediakan uang. Jadi maka akhirnya kurva LM-nya vertikal, ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa rate ini kan bisa berubah-ubah, karena itulah di sini kita tuliskannya E nominal, sehingga biar kita bisa baca di sini, ya, perubahan rate ini, ya, bukan rate yang di mana real, ya. Kalau real tadi kan cara membacanya adalah dia berapa banyak barang bisa diperoleh dari barang yang kita miliki di dalam negeri, kan gitu. Nah, sekarang berarti sudah terbentuk yang namanya model Mundell-Fleming ISLM untuk perekonomian terbuka. Kalau mau mengaplikasikan, berarti kita gunakanlah kurva Mundell-Fleming tadi untuk nanti menjelaskan beberapa kebijakan, kebijakan ekonomi. Kita tahu kebijakan ekonomi itu sama seperti kemarin, ya, ada fiskal, ada moneter, kemudian ada trade. Ya, 1 dan 2 itu sama seperti minggu lalu, ya, kita membahas ISLM tertutup. Ada fiskal, ada moneter. Yang tidak ada trade kalau di perekonomian tertutup. Kenapa? Karena memang di perekonomian tertutup kan tidak ada arus keluar masuk barang atau trade-nya. Nah, sekarang karena terbuka, maka kita tambahkan ada namanya kebijakan trade. Jadi trade itu kebijakan mengatur keluar masuknya barang ke suatu negara. Nanti ada tools-nya, ya, sama seperti fiskal moneter ada tools-nya, ya. Kita akan bahas satu persatu nanti, mulai dari fiskal sampai ke trade, ya. Nah, ini akan kita analisis ke dalam model ISLM, Mundell-Fleming, ya. EY, ya. Cuma karena ini adalah perekonomian terbuka, di mana perekonomian terbuka itu dipengaruhi, ya, atau terpengaruh dengan nilai tukar, dan nilai tukar itu pada prakteknya di dalam perekonomian dunia itu memiliki yang namanya 2 rezim atau 2 mazhab, ya, 2 aliran, ya, 2 rejim, ya. Yang pertama ada yang namanya rejim floating, rejim perekonomian menggunakan floating exchange rate, ya. Apa itu floating exchange rate? Berarti kalau perekonomian itu menggunakan floating, maka exchange rate di negara itu dibiarkan naik dan turun mengikuti kondisi pasar yang terjadi, kondisi keseimbangan yang terjadi. Floating, jadi boleh naik turun, tidak ditahan atau fixkan di satu rate tertentu. Itu maksudnya floating, ya. Nah, ini sekali lagi adalah salah satu rejim, ya, rejim exchange rate yang digunakan perekonomian dunia. Contoh misalnya kalau yang pakai floating negara mana, Pak? Indonesia sekarang pakai floating, ya. Indonesia itu pakai floating, ya. Jadi boleh naik turun. Kalau kemarin 14.000, hari ini 14.100, ya, itu berarti turun, ya. Naik turun, ya, hal yang normal, ya, dalam rejim floating itu. Bahkan pun kalau sampai 20.000 ini contoh saja, itu hal biasa karena dia floating.
Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa kita terlalu cemas? Karena kita menganggap seolah-olah itu indikasi perekonomian sedang krisis. Padahal bukan seperti itu kesimpulannya. Bahwa exchange rate naik turun itu bukan satu-satunya indikasi krisis ekonomi, ya. Apalagi jelas-jelas kita pakai floating. Hanya saja memang kadang-kadang orang kan terbawa emosi, ya. Namanya masalah ekonomi itu bukan hanya sekedar masalah rasional tidak rasional, ada masalah psikologis kan gitu. Banyak orang yang sekarang itu adalah orang yang pernah hidup di era waktu krisis ekonomi 98. Jadi ketika mereka membaca berita ekonomi turun atau nilai tukar turun sejauh itu, maka yang muncul di persepsi mereka adalah kembali lagi trauma itu muncul. Jadi indikasi angka yang terlalu tinggi itu, wah berarti ini sudah menunjukkan kondisi krisis, padahal tidak, ya. Makanya berkali-kali pemerintah selalu men-state, ya, walaupun bukan dalam kaitannya untuk sekedar defense saja kalau menurut saya, ya, bahwa memang kenyataannya itu, ya, tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan dengan kondisi perubahan exchange rate, ya. Ya, kita waspada, oke, tapi itu adalah satu kondisi keimbangan yang harus kita terima memang. Kondisi keimbangan harus kita terima karena fluktuasi di pasar, ya, naik turunnya di pasar. Memang ada usaha untuk mengatasinya, ada, ya, tapi tidak seinten kalau nanti kita pakai rejim yang kedua. Ya, nanti baru kita masuk sekarang ke rejim yang kedua. Rejim yang kedua namanya adalah rejim fixed exchange rate. Apa itu fixed exchange rate? Jadi fixed exchange rate itu adalah kebalikannya, ya, kebalikannya dari floating. Kalau yang floating boleh naik turun, kalau di fixed exchange rate maka di situ nilai tukar harus fix. Kalau dia naik gimana, Pak? Dibalikin, diturunkan. Kalau dia naik, ya, kalau dia naik diturunkan, kalau dia turun dinaikkan. Berarti harus dikembalikan, intinya dikembalikan ke exchange rate yang sudah di-state oleh pemerintah seperti apa. Misal pemerintah tadi saya tulis, ya, pengen exchange rate kita difixkan di 14.000. Berarti nanti kalau ada perubahan naik turun dari 14.000 harus dikembalikan. Siapa yang tugas mengembalikan? Ya, pemerintah, karena yang punya kewenangan untuk memfikskan itu negara, ya, bukan pasar. Kalau pasar mah urusannya cari untung aja, ya. Untung rugi aja, itu mereka nggak peduli gitu, ya, nggak peduli dengan nilai tukar gitu, ya. Ya, jadi di dunia ada dua rejim ini, dan mana yang sekarang berlaku, Pak? Dua-duanya sekarang berlaku. Mana yang paling baik, Pak? Satu ada kelebihan, ada kekurangan, satunya juga ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi saya nggak bisa mengatakan mutlak A baik, B buruk, tidak, ya. Sepanjang mereka masih menggunakan itu, berarti mereka masih menganggap itu baik, ya. Jadi saya nggak bisa ngasih penilaian, oh misalnya Indonesia pakai floating jelek, enggak, ya. Indonesia pernah pakai fix, pernah. Indonesia pernah pakai fix sebelum krisis moneter tahun 98 itu kita fix exchange rate. Itu kenapa bisa berubah, Pak? Ya, itu sekali lagi pilihan ekonomi, pilihan rejim, ya. Apakah suatu saat nanti bisa balik lagi? Mungkin saja, kita nggak tahu. Tapi kalau ditanya kemungkinan, pasti ada kemungkinan, ya. Itu, ya. Jadi makanya kita akan membahas ini semuanya nanti dikaitkan dengan kebijakan 3 itu, ya. Kita bahas dulu yang floating, ya. Yang floating itu tadi prinsipnya floating adalah boleh naik turun, itu ya yang dipegang, ya. Nah, sekarang kita akan kaitkan ke kebijakan. Yang pertama dulu, fiskal, ya. Fiskal itu apa mainannya? G dan T, ya. Sekarang saya ambil salah satu saja, G saja. Government spending atau tax, ya. Saya ambil government spending. Government spending di sini dicontohkan saya naikkan, ya. G naik. Ya, dengan kebijakan fiskal G yang dinaikkan. Apa yang akan terjadi kalau G dinaikkan? Kita masukkan ke analisis dulu bahwa G yang naik itu nanti mempengaruhi yang mana, ISLM mana, ya. Pergeseran kemana. Nah, kita sudah tahu di perekonomian tertutup kemarin G itu mempengaruhi IS. Dan itu sama, ya, di Mundell Fleming G juga mempengaruhi IS. Dasarnya apa? Dasarnya Keynesian cross lagi, ya. Kembalikan ke Keynesian cross itu, ya.
bahwa dia mempengaruhi IS, IS-nya kemana, dan sama ya, IS waktu perekonomian tertutup kemarin kalau G naik maka IS naik ya. Nah ini juga sama. IS bergeser ke atas kalau G naik. Ya, kalau Anda tidak percaya menjelaskannya pakai Keynesian cross lagi, bisa digambar di sampingnya ya. Jadi G bergeser ke kanan, IS bergeser ke kanan ya karena G naik. Nah, sekarang kita bisa lihat efeknya sekarang ke keseimbangan ini. Apa yang terjadi setelah G naik? Ternyata E naik. E naik ya. Terus di sini ada E dan kita harus membaca juga bagaimana posisi Y. Karena Y ini tadi difikskan di LM, berarti kan sepanjang tidak ada pergeseran LM berarti Y akan konstan di situ. Nah, di sini bisa kita tulis saja Y konstan ya. Y-nya tidak berubah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mungkin orang ingin tahu kan kenapa setelah ditambah government spending Y-nya kok tidak berubah, Pak? Mungkin jawabannya yang paling pas menurut Anda adalah karena LM-nya vertikal. Oke, secara grafik itu memang jawaban yang pas, tapi tidak menjelaskan secara ekonominya ya. Itu tidak ada interpretasi ekonominya. Itu bedanya ya, kalau Anda menjelaskan ekonomi itu harus diinterpretasikan secara ekonomi juga sebaiknya ya. Karena ini sekali lagi tools ya. Jadi kalau Anda hanya bilang ya LM-nya vertikal kok itu sudah kelihatan itu wajar ya, pokoknya pokoknya gitu ya. Tidak ada alasan yang lain. Nah, saya harapkan tidak seperti itu memang penjelasannya. Penjelasannya memang perlu ditambahkan interpretasi secara ekonominya karena memang sebetulnya ada interpretasi ekonominya. Kenapa kok Y tidak naik padahal G naik? Jawabannya ada karena pengaruh E-nya. Ya, kita tahu ketika E naik, apa yang terpengaruh di dalam IS di situ? Kan di dalam IS ada C, I, G, NX. Yang terpengaruh adalah NX ya. Jadi ketika E naik, maka NX-nya turun pada saat itu. Nah, dengan NX yang turun ini, jadi seolah-olah dia menghabiskan kenaikan G, gitu ya. Menghabiskan kenaikan G sehingga nanti pada akhirnya Y tidak bergeser. Itu kira-kira ya, itu penjelasannya. Ya itu lebih mantap katanya ya kalau dalam istilah ekonominya ya lebih pas gitu ya. Ya secara teoritis memang seperti itu penjelasannya. Oh kalau gitu Pak, NX harus sebesar G. Ya kurang lebih kira-kira bisa terjadi seperti itu. Kalau Anda mau hitung-hitungannya. Ya, tapi sekali lagi ini analisisnya adalah memang ada interaksi E dengan NX. Ya, sehingga kan kita tahu NX dengan E kan berkebalikan kan? Ya, itu yang dijadikan argumentasinya yang kuat. Ya, baik. Jadi nah, karena ini floating, boleh nggak E naik? Boleh, tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah. E-nya menguat Pak, ya bagus kalau gitu ya. Kan kita biasanya senangnya ekonomi menguat, nilai tukar menguat. Ada yang sering mengatakan kalau nilai tukar menguat berarti indikasi ekonomi udah pasti kuat. Belum tentu ya, belum tentu itu. Ya sekali lagi nilai tukar bukan satu-satunya ya. Nilai tukar bukan satu-satunya indikator perekonomian. Ya, itu harus dipegang oleh terutama kita yang sudah paham ekonomi ya. Baik, nah sekarang sudah selesai G, kita akan beralih ke nomor 2. Kita akan beralih ke yang moneter sekarang. Bagaimana moneter mempengaruhi perekonomian? Analisisnya akan dihubungkan dengan variabel moneter juga. Apa variabel moneter? Money supply. Ya. Money supply misalnya dinaikkan, oke, dinaikkan. Ya, jadi sekarang kita akan mengubah M, ya. Saya ubah dulu ya SLM-nya karena biar tidak tercampur ya. Oke, nih ya. M saya naikkan secara ceritanya. Sekali lagi di floating ya, di dalam regime floating, exchange regime floating, ketika M dinaikkan, ditambah misalnya jumlah uang beredar ditambah, maka apa yang akan berubah di
di model grafiknya. Itu pertama dulu yang harus kita analisis ya. M yang naik akan menggeser LM, persis, memang itu jawabannya, bahwa itu akan mempengaruhi LM. LM kemana? Dengan analisis yang sama, ISLM yang kemarin tertutup pun bisa Anda hubungkan lagi ke sana, maka M-nya akan ke LM-nya akan ke kanan, ya, bergeser ke kanan. Jadi kalau nilai jumlah uang beredar ditambah, ya, maka LM bergeser ke kanan. Sehingga hasilnya adalah tinggal kita bisa baca di sini. E dan Y-nya gimana? E-nya turun, Y-nya naik. Nah, penjelasannya kenapa Y bisa naik? Kembali lagi ke penjelasan secara interpretasi makronya ada di sini ya. Y naik bukan karena uangnya sekedar karena uang yang bertambah ya. Ya, betul, uang bertambah ini mempengaruhi E turun. Y naik ya. Jadi kalau Anda ingat bahwa moneter kemarin ada mekanisme transmisi ya ke sektor real ya, ke sektor IS. IS itu sektor real ya, bisa dibaca juga sektor real. Nah, ini juga ada transmisinya. Transmisinya melalui jalur apa? Melalui jalur E ya. Dari money ke E mempengaruhi E menjadi seperti apa? E menjadi turun. Apa yang terjadi ketika E turun? Ketika E turun, NX kan naik. Ya kan gitu ya, NX naik. Sehingga dengan NX naik, maka akan menyebabkan Y naik. Itulah jawaban yang pas untuk menginterpretasikan hasil analisis kurva kondisi perubahan keseimbangan moneter seperti ini. Ya, jadi itulah jawabannya, bahwa ya pada akhirnya Y naik, dipengaruhi oleh M naik, tapi M yang naik itu ada transmisinya ya, ada apa istilahnya prosesnya ya, melalui apa sampai akhirnya menyebabkan NX naik ya, NX naik. Dan sekali lagi kalau ditanya boleh E turun, boleh, kan floating ya. Kalau floating boleh-boleh aja ya, tidak harus istilahnya diantengin oleh otoritas yang berwenang untuk mengaturnya ya, otoritas moneter. Baik, itu yang kedua ya. Nah, sejauh ini dari fiskal ke moneter, sekarang Anda bisa melihat, membandingkan hasilnya. Ternyata terlihat bahwa untuk rejim floating ya, untuk rejim floating terlihat bahwa kebijakan moneter jauh lebih baik karena menghasilkan Y lebih tinggi, Y naik. Y menunjukkan kenaikan gitu. Artinya ekonomi di sini tumbuh gitu ya. Jadi maka sering disebut di model ini di dalam hubungan paling tidak dari 1 dan 2 dulu, karena trade baru akan saya jelaskan nanti. Berarti kalau fiskal yang pertama tadi tidak mengubah Y, dia dianggap powerless gitu ya. Tapi yang moneter sekarang powerful gitu ya. Powerful ya. Itu istilahnya. Baik, sekarang kita lanjut saja ke yang ketiga. Apa itu trade policy? Tadi sudah saya singgung sekilas, trade policy itu adalah kebijakan perdagangan ya. Kebijakan perdagangan itu adalah mengatur barang masuk, barang keluar. Tapi lazimnya atau umumnya adalah mengatur yang masuk. Kenapa mengatur yang masuk? Karena kita fokus mengamankan dalam negeri. Ini anggap gambar ini gambar di kita ya sekarang di perekonomian kita, perekonomian Indonesia. Walaupun kita sudah terbuka, tetap kita harus menjagain yang namanya perekonomian dalam negeri gitu kan ya, dari masuknya barang dari luar. Kenapa? Kalau barang dari luar masuk ke Indonesia berarti kan ada persaingan di situ. Terutama yang kerasa ya, efeknya itu adalah industri, perusahaan. Ya, misalnya ada perusahaan sepatu gitu ya, ada di Indonesia, ada juga di luar negeri. Yang dari luar negeri jualan di Indonesia, kan jadi pesaing mereka. Kalau mereka jadi menjual barang lebih murah, kan penduduk akan beli yang banyakkan yang luar negeri itu, impor kebanyakan. Akhirnya apa? Industri sepatu dalam negeri tersaingin, nggak ada yang beli, bangkrut, tutup dan seterusnya ya, kan kasihan. Karena mereka juga adalah
pensupport ya ekonomi dalam negeri juga. Jadi harus dijagain gitu ya. Nah, karena itulah pemerintah bisa punya kebijakan untuk menjagain tadi, terutama yang impor. Caranya gimana? Dengan satu, memberikan kuota impor biasanya. Dengan dikasih kuota, maka barang impor akan dibatasi. Kalau barang impor dibatasin, apa yang terjadi dengan NX? NX akan seperti ini kan persamaannya. M-nya turun, maka NX-nya akan naik kan gitu ya. Dengan asumsi Y-nya tidak ikut turun ya. Y-nya apa? X-nya X ekspor ya di sini. X-nya tetap lah gitu ya. Bagus kalau bisa naik gitu ya. Ya, jadi kalau NX-nya naik, kita tahu tadi NX mempengaruhi apa? PE. PE itu ada di mana? IS ya. Kalau IS berarti dia menggeser IS ya. Jadi kalau NX-nya naik, maka IS-nya akan naik. Ya. Tadinya IS1 kemudian menjadi IS2. Ya. Tinggal sekarang kita baca nih efeknya ke E gimana, ke Y bagaimana ya. E kita lihat naik ya. Y tetap. Ya. Y-nya tetap. Jadi trade dengan kuota dulu ya. Trade dengan kuota menyebabkan E naik, Y tetap. Saya tambahkan dulu bahwa trade policy itu selain kuota ada satu lagi yang namanya tarif. Tarif itu sama sebetulnya efeknya dengan kuota. Kalau kuota dengan quantity base ya policy, kalau tarif price base ya dengan harga. Ya, dengan harga. Artinya dengan dikasih tarif itu biaya masuk ya. Kalau Anda sering ketemu teman-teman bea cukai gitu ya. Bahwa yang namanya barang dari luar negeri ke dalam negeri itu ada yang namanya dibebankan bea masuk. Jadi yang tadinya harganya awalnya dibeli misalnya dari Jepang misalnya 10.000, karena dikasih bea masuk, misalnya dikasih bea masuk 2% lah katakanlah gitu ya. Jadi harganya sekarang naik 10.000 tambah 2%, ya 10.200 ya misalnya gitu ya. Jadi naik lebih tinggi. Nah, dengan harga yang lebih tinggi, harapannya ketika nanti di-compare ya dengan barang yang sama di dalam negeri, mungkin harga impor itu lebih mahal, harapannya orang lebih membeli yang dalam negeri ya. Yang impor tidak banyak yang beli. Akhirnya apa? Ya sekali lagi membatasi impor. Jadi tujuan tarif memang ke sana juga, membatasi impor. Sehingga harapannya kalau dikasih tarif, ya impor jadi turun ya. Dan balik lagi NX di situ jadi naik ya. Jadi artinya sama ya kuota dan tarif, hanya bedanya satu quantity base atau lagi price base ya. Dan kalau tarif dinaikkan berarti tadi menggeser IS lagi ya, menggeser IS ke atas sama ya. Nah, pertanyaan sekarang kenapa kok Y tetap tidak berubah ya? Kembali lagi ada interpretasi ya, ekonominya di situ ada ya. Bahwa di sini kelihatannya ya faktor trade policy itu tidak ngefek ya. Tidak ngefek ke Y. Kenapa? Ketika impor turun dengan tarif dan kuota memang turun, tapi dengan E naik, apa yang turun juga? X bisa turun juga. Jadi sebetulnya di dalam ini kenyataannya sama-sama turun tuh posisi mereka ya. Sehingga akibatnya yang logis NX tidak jadi naik dong kalau gitu. NX ya lebih ke konstan saja ya, lebih ke konstan saja ya. Akhirnya dengan kondisi NX yang tidak berubah ya, walaupun sebenarnya di sini IS sudah bergeser, tapi IS bergeser bukan karena NX yang sengaja digeser, tapi karena trade policy-nya ya. Ingat di situ ya, itu beda ya prinsipnya. Jadi memang beginilah teknik ya, teknik strategi analisis tools ekonomi gitu ya. Jadi walaupun IS-nya sudah bergeser ya memang karena trade, nggak apa-apa. Tapi dalam kenyataannya di situ NX-nya sendiri turun sehingga mengakibatkan Y-nya tidak berubah. Ya, sehingga kesimpulannya adalah tetap 1 2 3 powerful adalah moneter, yang lainnya memang terbatas ya kemampuannya atau bisa dibilang powerless ya, powerless. Oke, itu adalah yang floating ya. Floating sekali lagi mengambang. Mengambang boleh E-nya naik dan turun. Ya.
Sekarang kita akan masuk ke yang fix sekarang. Fix, rejim yang fix. Apa itu rejim fix? Tadi sudah saya singgung. Fix itu contohnya hari ini 14.000, besok 14.000, setahun lagi 14.000, 2 tahun lagi 14.000, misalnya pemerintah maunya 14.000, $1 ya per rupiahnya. 14.000 itu memang jauh dengan dulu di kondisi tahun 98, dulu sebelum krisis kita fix di 2.000 ya. Bagus ya, kelihatan kayak ekonominya kuat gitu ya. Ya sebetulnya baik juga sih, bukannya tidak baik. Nilai tukar tinggi kuat ya. Satu itu membuat transaksi ekonomi rasanya menjadi jauh lebih sederhana. Kan kalau melemah itu membuat transaksi ekonomi kayaknya makin memperpanjang nilai nominal uang itu sendiri ya. Memang itu yang terlihat ya. Jadi itulah kenapa salah satu targetnya pemerintah melakukan redenominasi, saya pernah dengar barangkali, yaitu menyederhanakan nominasi mata uang, sehingga nanti kalau kita kembalikan ke notasi exchange rate-nya. Nah ini kalau sudah redenominasi, exchange-nya gimana Pak? Ya berubah dengan denominasi yang baru. Jadi $1 jadi 10 rupiah misalnya, ya bisa saja ya. Itu menjadi luar biasa kan psikologisnya gitu ya, melihat angka segitu gitu ya. Ya itulah tujuan predominasi ya, menyederhanakan. Baik, saya lanjut dulu karena itu out of context ya. Memang banyak sebenarnya isu ekonomi menarik dibahas dengan perluasannya ya. Tapi saya tetap mau kembali ke laptop ini ya, ke konteks fix sekarang. Kalau fix gimana ya fix itu ya? Ya pakai ISLM. Dan fix itu nanti akan kita kembalikan, kita lihat hubungannya ke 3 kebijakan ini, fiskal, moneter, dan trade juga. Fiskal sekarang. Fiskal saya akan mengubah yang sama dengan yang tadi sebelumnya, G naik ya. G naik sudah jelas tadi mengubah IS naik. Nah, IS naik, kita akan baca dulu hasil yang pertama, bahwa di sini E-nya lebih tinggi ya. Baca ke E-nya dulu, Y-nya belakangan. Y itu efek saja ya, kalau dia di fix ya. Bolehkah E naik kalau di rejim fix? Jawabannya tidak, memang tidak. Kalau dia tidak boleh naik, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Kita tahu bahwa kita punya yang namanya LM. Ya, betul bahwa yang namanya rejim itu yang nanti akan menstabilkannya adalah rejim yang punya otoritas keuangan, dan yang punya otoritas uang itu adalah bank sentral ya, BI kalau di Indonesia ya. Jadi BI kebetulan dia punya toolsnya di LM, jadi dia bisa menggunakan LM ini untuk menyeimbangkan nilai tukar ya. Jadi apapun kondisi E yang berubah, maka yang tugasnya menstabilkan bukan di IS ya, tapi LM, itu ya kuncinya ya. Nah, berarti sekarang tinggal kita geser LM sehingga nanti akan menyeimbangkan kondisi E yang diharapkan di mana. Kan tadi yang awal E yang difikskan adalah di yang bawah ya, yang rendah, karena E bergeser naik karena IS yang naik ya. Nah, jadi harus distabilkan di sini. Caranya berarti kalau gitu harus di sini titiknya. Berarti menggeser LM ke kanan ya, LM ke kanan. Gimana caranya? Ya BI punya kebijakan moneter kan. Tapi yang bisa digunakan di situ adalah BI punya yang namanya cadangan devisa ya, untuk ditransaksikan. Karena dengan mentransaksikan cadangan devisa itu nanti uang akan nambah atau berkurang ya. Itu ya. Cadangan devisa itu kan dalam mata uang asing ya, ada asing ya. Dia juga punya stok mata uang domestiknya sendiri ya. Sehingga bisa dilakukan. Dan dengan E yang stabil di sini maka sesuai dengan targetnya rejim fix. Jadi G yang naik ini menyebabkan dengan rejim fix E tetap stabil ya, dan efek lanjutannya adalah Y naik.
Dan ini bagus bagi ekonomi, bagus ya. Kan tumbuh. Ya. Jadi itu caranya ya kalau dia pakai rejim fix dengan kebijakan fiskal. Silakan kalau Anda mau pakai yang strategi kebalikannya ya, G diturunkan, sama saja ya. Sama. Diturunkan berarti tinggal digeser. Pada saat itu spending turun, tapi memang jarang spending turun untuk kebijakan fiskal ya. Ya disesuaikan moneternya berarti berkurang kan gitu. Jadi dibalik saja ya. Atau mau pakai T kan kebalikan dari G. Kalau saat G naik berarti pada saat ini kebijakannya sama saja dengan T turun kan sama ya. Ada juga yang nggak puas Pak, pengen dua-duanya dipakai gimana? Ya pakai aja. Kalau saya sih silakan aja dianalisisnya. Kan bagus apa? Lebih simpel melihatnya satu persatu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau saya tutup G-nya, T saja turun, ini sama seperti ini efeknya apa analisisnya ya, gambarnya. Baik ya, gitu. Sekarang kita beralih nomor 2, yang moneter. Moneter sama seperti floating tadi, saya pakai yang strategi M naik. M naik begitu berarti LM bergeser gitu ya. Terus E-nya jadi ya. E yang berubah itu anggap dulu sebagai first step ya, jangan langsung dianggap final step ya, first step kalau di fix ya. First stepnya ternyata E-nya turun. Boleh E turun? Tidak ya. Tidak, kecuali memang negara itu pengen sedang mengubah E-nya yang fixnya diturunkan. Ya, itu lain lagi ya. Karena boleh, bisa saja. Nah, sekarang anggaplah dia mau fixnya di sini tetap. Ini hanya konsekuensi moneternya. Moneter sudah rilis kebijakannya, entah open market ya, diskonto, reserve requirement. Jadilah hasilnya LM naik, LM bergeser, E turun. Karena dia harus konsisten dengan rejim fix, maka harus dikembalikan ke E semula. Nah, tadi pertanyaannya, Pak, yang mengembalikan apakah LM juga, atau kan ini ada IS, Pak? IS kan diam saja nih. IS saja, Pak. Jawabannya harus tetap LM. Kenapa? Karena yang tugas tadi, makanya saya tulis di sini ya, di awal tadi, dimulai penjelasan, saya menggarisbawahin muncul BI di sini. Ini menunjukkan bahwa otoritas ya, penstabil rejim ini, nilai tukar, itu memang satu-satunya ada di ya otoritas moneter. Ada di moneter ya. Nggak bisa fiskal. Kalau fiskal kan kerjaannya bukan ngurusin duit ya, dia ngurusin anggaran ya, seperti itu ya. Jadi ya maka BI lah yang kembali harus memikirkan bagaimana caranya agar itu bisa kembali. Caranya ya misal tadi dia sudah bikin kebijakan dia beli obligasi nih, udah selesai. Terus apakah kebijakannya dibatalin beli obligasinya? Bukan, tidak seperti itu. Tapi dia pakai cara moneter yang lain untuk mengimbangi ya kebijakan LM yang naik ini sehingga nanti LM-nya bisa kembali. Jadi muter balik, dia akan berkurang lagi LM-nya. Caranya ya pakai tadi saya singgung tadi, ada yang namanya strategi menjual atau memperbelikan devisa. Devisa tadi valuta asing ya, mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral. Itu bisa dilakukan. Nanti dengan dia menjual, ini kan di sini nilai tukar rupiah di sini sedang melemah nih. Ya udah berarti BI berkewajiban nanti membeli rupiahnya gitu ceritanya kira-kira. Dengan menjual falasnya gitu. Ya. Gitu ceritanya seperti itu ya. Jadi dengan metode moneter yang kan moneter itu banyak pilihan, makanya tersedia banyak pilihan sehingga BI punya keluasan untuk bisa menggeser LM. Bukan berarti bikin rilis satu moneter nanti tahu-tahu dibatalin, enggak seperti itu ya. Karena kalau seperti itu kan agak malu juga ya, karena ini kan kebijakan publik ya. Jadi seperti itu, jadi akhirnya harus dibalikin sehingga kalau M naik maka harus E tetap, dan kalau dia balik lagi kan berarti Y-nya akan kembali, Y tetap.
Kan sempat naik Pak, iya, sempat naik, tapi tidak pure itu. Sekali lagi tadi first step istilah saya ya, first step. Jadi reaksi respon pertama, tapi dia cepat akan nanti di netralkan lagi oleh kebijakan moneter berikutnya. Ya. Gitu. Jadi akhirnya Y-nya tetap, E tetap. Nah, berkebalikan dengan yang floating tadi, sekarang yang fix, kebijakan moneter ternyata tidak powerful atau powerless ya, tapi fiskal tadi, Anda lihat fiskal tadi kan seperti sudah digambar tadi ya, itu lebih powerful, betul, memang seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana kalau trade. Ya, sudah kebayang ya kalau trade. Jadi tekniknya tadi sudah tahu, ketika di floating ya bisa trade tadi kuota dan tarif menggeser apa? IS ya. E naik. Ingat fix ini adalah first step, harus dikembalikan ya dengan caranya geser lagi. Oke. Clear ya, berarti ya saya tidak perlu berlama-lama menjelaskannya, sehingga hasil akhirnya adalah dengan apa? Kebijakan moneter lagi tadi menggeser LM ya, kebijakan memperdagangkan valuta asing, jual atau beli valuta asing, sehingga nilai tukar akan kembali ke tingkat fixnya ya, sehingga efek dari trade itu E-nya tetap, dan nah kita lihat di sini Y-nya naik, memang Y naik. Jadi ada dua yang powerful di kebijakan rejim fix itu, yaitu fiskal dan trade, sementara moneter powerless ya, tidak punya tenaga ya untuk membangkitkan ekonomi katanya di situ ya. Baik ya, jadi inilah analisisnya. Kita sudah menggunakan model-model Fleming, diaplikasikan di kebijakan, dan sekarang Anda sudah mengenal juga yang namanya rejim nilai tukar ya. Ada yang rejim floating, ada yang rejim fix ya. Ya, kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana menilai, mengevaluasi masing-masing rejim ya, fix dan floating. Ada kelebihan, tadi saya bilang ada kelebihan floating, ada kelebihan fix, ada kelemahan floating juga, ada kelemahan fix. Saya uraikan sedikit saja. Kelemahan, mulai kelemahannya. Kelemahan floating apa? Kelemahan floating adalah nilai tukar yang berfluktuasi, itu menyebabkan apa? Ketidakpastian bagi dunia usaha juga, betul ya. Karena dunia usaha biasanya kepengen ya nilai tukar itu fix aja Pak, biar nanti bisa direncanakan bisnisnya dengan pas, dia mau ekspor berapa, impor berapa, gitu kan, itu lebih pasti ya, dibanding kalau naik turun nih. Ya, itu kelemahan floating memang, exchange rate-nya menjadi tidak stabil, gitu ya, tapi itu konsekuensi logisnya. Terus, nah apa yang menjadi kelemahan floating, itulah menjadi kelebihan fix ya. Kalau fix berarti nilai tukarnya stabil, dan itu menguntungkan bagi dunia usaha, dunia bisnis, bisa merencanakan bisnisnya dengan baik ya. Bagi konsumen juga ya menguntungkan juga lah gitu ya, karena ya merasa oh kalau tetap berarti kalau saya mau beli barang luar negeri ini kayaknya nggak bakal rugi lah nanti kalau ada perubahan kurs gitu ya, seperti itu. Ya, oke, itu stabilitas, kelebihan dari fix. Tapi ada kelemahan dari fix. Apa kelemahan fix? Karena dia harus dijagain tiap waktu, jaganya itu enggak ini loh, bukan pekerjaan mudah juga ya. Tiap hari itu bahkan tiap jam, karena kita tahu fluktuasi nilai tukar Anda bisa ikutin saja di satu contoh, misalnya Anda buka Detik lah gitu ya, atau apa tuh yang sering mempublish nilai tukar itu, baik dalam berita maupun dalam dataset dia tunjukkan di situ, atau kontan lah gitu ya, itu tiap jam berubahnya. Nah, ketika tiap jam itu BI harus terus memantaunya, naik turunnya gitu ya. Kalau turun intervensi, naik juga intervensi. Jadi kan sibuk dengan mengelola nilai tukar mata uang saja gitu ya, ketika
ada rezim fix seperti ini. Dan itu jadi membuat fokus ke yang lain juga bisa berkurang kan gitu ya, bisa saja. Ya. Walaupun katanya SDM-nya sudah disediakan ya, tapi instrumen BI ya lagi-lagi adalah instrumen moneter ya, dia punya fungsi moneter. Kita lihat tadi kalau moneter sudah terpakai, apa efeknya ke menstabilkan? Dia harus mengorbankan instrumen moneternya itu sehingga jadi menjadi tidak berarti ya, gitu kan tadi prosesnya ya. Artinya sangat dipengaruhi oleh kondisi nilai tukar pada saat itu. Itu kelemahan fix. Jadi membuat pekerjaan bank sentral menjadi lebih ke fokusnya ke exchange rate gitu ya, bisa mengabaikan efektivitas kebijakan moneter yang lain. Dan sebaliknya itu menjadi untung bagi floating tadi. Menjadi kebaikan bagi floating berarti moneter bisa nggak usah dipantengin tiap hari, biar aja. Intervensi boleh, tapi nanti kalau memang situasinya memang sudah dirasa penting untuk intervensi ya, yang sudah terlalu rendah misalnya. Tapi kalau 15.000 aja misalnya biasa nih misalnya gitu, kelihatannya masyarakat kita memang sudah psikologisnya 15.000 16.000 itu sudah sangat khawatir ya. Karena itulah ya BI akan kerja keras di situ. Tapi yang jelas dia tidak harus tiap hari, dan dengan tidak terlalu memikirkan resource-nya bisa untuk kebijakan moneternya untuk yang lain ya. Itu kelebihan dan kelemahan masing-masing rezim. Ada juga yang penasaran, Pak, ekonomi yang baik itu pakainya yang mana sih? Tadi saya nggak bisa bilang, tapi sebagai referensi, sebagai contoh, floating itu memang banyak dipakai oleh developed country, negara maju, Amerika, Inggris, Prancis dan seterusnya ya. Tapi bukan berarti tidak ada negara maju yang pakai fix ya. Mungkin ada ya, tapi nanti coba dicek saja datanya ya. Dan fix itu memang banyak dipakai oleh negara berkembang, developing country. Indonesia developing sebenarnya, tapi kita pakai floating ya. Ya, itu karena kita punya pengalaman fix, ternyata pada saat itu dirasa gagal, gantilah dengan floating ya. Dan floating itu low cost, sementara fix itu memang high cost. Tadi konsekuensinya kalau fix adalah dia harus siap dengan devisa yang cukup. Kalau kurang maka itu akan menyebabkan ekonominya juga bermasalah nanti ya. Baik, nah sekarang kita akan lanjut ke kita tahu ISLM sebelumnya itu mempengaruhi kurva agregat demand. Nah, di ISLM Mundell-Fleming ini juga sama, itu akan kontributnya ke atau derive-nya ke agregat demand. Nah, saya akan bahas sekarang bagaimana menurunkan agregat demand dari yang namanya Mundell-Fleming ya, E dan Y, terus seperti itu. Nah, menjadi P dan Y di agregat demand. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara yang sama dengan menderive ISLM sebelumnya. Tapi sekarang bedanya kita pakai yang Mundell-Fleming di mana EY menjadi PY. Ya. Kita tahu bahwa agregat demand itu punya variabel di mana di situ adalah hubungan P dan Y. Maka kita harus menunjukkan hubungan naik turunnya P yang mana nanti akan mempengaruhi naik turunnya Y. Kan gitu. Nah, karena sekarang kita sudah akan mengubah harga, sementara kita tahu bahwa kalau harga itu berubah, itu akan mengubah E, ya kan tadi, balik ke rumus exchange real, ya, itu E sama dengan E dikali P per P bintang. Nah, karena P-nya sudah akan berubah, maka ini boleh kita kembalikan menjadi E, gitu ya. Itu ceritanya ya, dikembalikan lagi ke nilai real, nggak apa-apa, itu bisa saja ya. Nah, sekarang kita fokus akan merubah P. Kalau gitu kita akan cek di sini yang ada pengaruhnya ke P itu dari kurva ISLM itu yang mana, sehingga nanti dari kurva itu yang akan kita geser. Nah, kita ingat juga bahwa P ini ada di LM kan ya, jadi kalau gitu LM lah yang kita geser. Kenapa LM? Kan ingat kembali
LM itu ada M per P kan gitu. Sementara IS nggak ada P-nya kan di situ ya. Jadi LM kita geser. LM terserah mau kalau sekedar menggambar AD saja mah bebas Anda mau pakai LM ke kanan ke kiri. Hanya perhatikan saja prinsipnya ya. Kalau LM ke kanan itu kenapa, LM ke kiri itu kenapa, dan hubungannya dengan P. Nah, sekarang saya mau pakai yang LM ke kanan. Oke, LM ke kanan berarti mengubah Y. Oke, Y sudah dapat, Y1, Y2, naik ya. LM ke kanan itu kenapa sih? Karena M per P-nya naik. M per P naik itu karena P yang turun ketika M konstan. Kan gitu ya. Harga turun, kan kalau harga turun, misalnya tadinya 10 menjadi 2, M-nya 100 tadi. Tadinya M per P 10, sekarang 100 dibagi 2 kan 50 naik kan gitu ya. Itu contoh dengan angka. Jadi pada saat itu P turun. Berarti kita bisa gambar di sini P yang turun, P1, P2 gitu kan. Ini titik 1, titik 2 garis, dapatlah AD ya. Gitu ya. Jadi itu simpelnya ya. Dan model Fleming memang model jangka pendek ya, kalau mau ditambah jangka panjangnya sama ya. Jangka panjangnya adalah ketika Anda mengubah harga. Jadi kalau ada perubahan harga seperti ini berarti kita sudah menuju kepada yang namanya flexible price. Flexible price itu adalah kondisi dalam jangka panjang ya, seperti itu. Jadi itu bisa juga menjadi acuan penggunaan model Fleming dalam jangka panjang ya. Ya, tinggal nanti menggeser AD. Menggeser AD adalah menggeser atau mengubah ya, mengubah baik IS maupun LM selain yang tadi ada hubungannya langsung ke P. Jadi silakan mau IS-nya diubah karena NX, nanti mengubah AD juga, menggeser AD naik gitu ya. Seperti itu bisa ya. Dan sebaliknya. LM juga gitu. LM mengubah M saja bisa mengubah AD, bisa menaikkan AD ya. Dan yang lainnya. Baik, nah sekarang saya akan menuju ke yang namanya konsep risiko ya, country risk. Country risk. Ya, kita tahu bahwa R dengan model ISLM, model Fleming, diakui bahwa R seluruh dunia itu harusnya sama ya. Itu dengan asumsi model yang tadi sudah kita bahas. Nah, pada kenyataannya memang meskipun sudah ditegaskan R sama dengan R bintang, tetapi kita perlu akuin bahwa untuk dua negara berbeda, ya, untuk dua negara berbeda, tentunya bisa saja tetap R-nya itu berbeda. Kenapa? Karena ada risiko. Risiko negara yang bersangkutan. Risiko itu bisa disebabkan oleh apa? Macam-macam ya. Suatu negara bisa beresiko karena misalnya keamanannya tidak stabil, security-nya ya, security-nya tidak stabil. Tiap hari ada kejahatan, misalnya ya, ada geng narkoba kan gitu, ada mafia, ada termasuk ada demo yang tanpa aturan gitu ya, ada macam-macam lah, kerusuhan ya, penjarahan misalnya, security ya, termasuk sampai ke level tertingginya perang ya. Terus bisa juga karena politik tidak stabil ya, ada kudeta tiap waktu, ada apa namanya, ya macam-macam lah, isu politik itu banyak ya, tidak sepakat ini, tidak sepakat itu ya. Terus juga ada bencana, contoh kayak sekarang ya, bencana alam, bencana non alam ya, itu mempengaruhi risiko. Sehingga kalau mempengaruhi risiko itu nanti bisa menambah atau menaikkan rate interestnya dengan ada faktor risiko. Ini saya tambahkan apa nih, huruf baru lagi ya, theta ya. Theta itu di situ adalah faktor risiko yang asal muasalnya dari sini. Gimana cara mengukurnya? Ukurnya tidak harus kita yang mengukurnya, ada lembaga rating biasanya. Moody's, Standard Poor's, SP ya, S&P, Standard Poor's itu kan itu yang kerjanya mereview berbagai faktor
di suatu negara, diukur, jadilah dia nanti rating negara itu. Indonesia ya alhamdulillah kita sudah cukup baik ratingnya, investment itu menunjukkan ini kita sudah makin rendah ya. Premi risk kita jadi rendah karena ya sudah lebih stabil gitu. Dibanding 20 tahun yang lalu masih ada kerusuhan ya, setelah 98 itu masih terus demo hampir tiap hari ya, ada pilkada, ada kerusuhan kadang tiap waktu, ada demo tiap waktu ya, gitu ya. Baik, nah jadi country risk menaikkan R ya. Nah, sekarang apa hubungannya ke ISLM? Ini kita akan masukkan sekarang analisis ISLM Mundell-Fleming ya, sekali lagi Mundell-Fleming yang kita pakai. Mundell-Fleming itu gambarnya ya Mundell-Fleming yang tadi juga, tapi sekarang di sini saya mau bikin dengan 3 di sini ya. Ya, 3 sumbu dulu saya bikin, tapi saya kosongin dulu. Saya bikin ISLM Mundell-Flemingnya di sini. Ya, saya bikin keseimbangan awal dulu dengan asumsi belum ada country risk ya. Ketika ada country risk, tadi menambah R. Ya. R mempengaruhi apa ke IS? Ada nggak pengaruhnya ke IS? Ada. Pengaruh ke IS adalah mempengaruhi I. Kalau R-nya naik berarti I-nya turun. Kalau I turun berarti IS-nya bergeser. Kita geser dulu, geser ya. IS 2. Oke, selesai sampai di situ dulu untuk IS. Nah, sekarang LM mempengaruhi apa ke LM? LM juga ada R ya, R. LM kita tahu LM itu kan dasarnya adalah LM yang pakai suku bunga gitu ya. Nah ini kalau LM sekarang saya mulai menggunakan kurva yang di atasnya nih. Oke, saya pakai alat bantunya. LM itu kan dasarnya dari sini. Ini Y, ini R ya. Karena ada perubahan di R naik ya. R naik. Awalnya keseimbangan R-nya masih di sini ya, R bintang tadi ya. Sekarang ada tambahan premi menyebabkan apa? R naik kan gitu ya, tinggal digeser R-nya ke atas sehingga sekarang titik kestabilannya, keseimbangannya ketemu di yang lebih tinggi. Ini menyebabkan diturunkan ke bawah sehingga ya menggeser kurva LM, menggeser kemana? Ke kanan ya, menggeser kurvanya ke kanan ya. Nah, saya punya ruang lagi satu di sini untuk apa? Ini saya untuk alat bantu menggambarkan ini loh, ada hubungannya ke permintaan penawaran uang di sini. M per P ya, R. Kita tahu bahwa ketika R naik, ini mempengaruhi titik ya, di titiknya. Titik apa di sini? Kurva yang miring di kurva M per PR itu adalah money demand ya. Berarti money demand di sini turun ya, ya enggak? Kan dikaitkan sini aja. Money demand turun nih. Karena suku bunga tinggi, orang lebih, ya sudahlah taruh di bank aja. Nah, penjelasan berikutnya adalah kita akan lihat sekarang di situasi di bawahnya, kanan bawah, ya. IS turun, oke, dia sempat membuat ekonomi turun. Tapi LM yang naik itu menyebabkan ternyata di sini E memang masih turun, tapi Y naik. Y-nya naik, Y lebih tinggi. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah hal yang logik ya, ketika country risk tinggi maka Y-nya malah tumbuh. Sementara nilai tukarnya juga sudah turun tuh situ ya. Logik Pak, kan nanti NX-nya jadi ya sama tadi ya, logika yang sebelumnya mempengaruhi NX gitu ya. Bisa pakai itu sebagai first step lagi ya, jadi belum final stepnya. Jadi ternyata jawabannya tidak demikian kondisinya ketika country risk tinggi, bahwa ini tidak terbukti, tidak ada buktinya gitu. Tidak ada buktinya bahwa country risk naik, Y tumbuh. Terus berarti yang logik apa? Yang logik akhirnya
membutuhkan tambahan penjelasan. Ada 1, 2, 3. Ya. Penjelasan pertama adalah kita pakai yang namanya teorinya moneter lagi, ya, moneter. Jadi ceritanya ketika LM bergeser kan makin turun tuh. Turun itu berarti terdepresiasi, ya, nilai tukar terdepresiasi. Apa efeknya kalau nilai tukar terdepresiasi? Oke, NX memang naik. Tapi harus diingat juga ketika terdepresiasi, impor, nilai impor, ya, nilai kita mengimpor barang itu menjadi mahal. Ya enggak? Kan bisa saya contohkan lagi nih, misalnya Anda waktu nilai tukar rupiah 10.000, Anda impor sepeda yang harganya $1.000, ya. Anda mau masuk ke Indonesia berapa harganya? 10 juta kan gitu, ya. Tapi tahu-tahu besoknya turun nilai tukar rupiah menjadi 14.000, ini turun kayak gini. Berarti Anda impor itu nilainya berapa sekarang? 14 juta kan, lebih mahal. Ya enggak? Kan lebih mahal. Nah, yang lebih mahal itu kalau baru sepeda, kalau misalnya makanan kan sama, ya, lebih mahal. Karena impor ini menjadi mahal, maka mempengaruhi harga jadi mahal. Bisa saja harga yang mahal itu membuat harga barang lain di perekonomian itu jadi ikut naik. Kan bisa terdorong naik itu. Karena sepeda mahal, orang pengen beli sepeda cepet-cepet, jadi yang jualan makanan naikin harganya, misalnya, ya, contoh, ya, naikin harga yang lain-lain, akhirnya ikut mendorong harga naik. Nah, karena harga naik, terus moneter, karena kita mau kajinya di moneter, karena moneter merasa depresiasi itu merugikan ekonomi dari kondisi yang terjadi, maka ada upaya pengen membatasinya, jangan sampai terlalu depresiate gitu, ya. Akhirnya apa? Dikurangin apa? Mata uangnya untuk mencegah terdepresiasi. Kan kalau LM-nya ke sana terdepresiasi, berarti LM-nya harus ditarik mundur untuk appreciate, ya. Sehingga apa? Uangnya dikurangin, ya. Uangnya dikurangin. Kalau dikurangin kan di sini, mundur, ya. Kalau mundur kan berarti R-nya lebih tinggi, berarti dia naik kan gitu, ya. Nah, saya gambar aja dengan sketsa naik. Nah, dengan LM yang berkurang, ya, LM yang turun itu berarti dia bergeser ke kiri atas, ya. Harapannya memang mengembalikan yang lebih tinggi, tapi efeknya ke Y turun, jadi akhirnya batal, nggak jadi naik. Y-nya nggak jadi naik, Y-nya kembali, ya. Itu baru satu, kalau moneter meresponnya dengan cara seperti itu, ya. Terus ada yang kedua, alasan yang kedua kenapa ketika LM ke sana tadi, ya, awalnya ke sana itu sebetulnya tidak membangkitkan ekonomi, tapi malah menurunkannya. Yang kedua adalah kita bisa mengkajinya ke permasalahan M per P. M per P itu apa? Real money balance, ya. Jadi ketika orang punya uang, kalau harganya stabil kan M-nya tetap, M per P-nya tetap. Tapi ketika harga naik, maka M per P akan terpengaruh. M per P ada di, ya, sini juga bisa, menggeser lagi, geser. Akhirnya naik, ya. Kan gitu, ya. Ini proses grafiknya dulu, ya. M per P naik, P naik, M per P-nya jadi turun, ya kan gitu. Terus yang terakhir adalah faktor di sisi psikologis masyarakat juga ada. Nah, psikologis memang kalau dibicarakan psikologisnya saja susah mengukurnya, tapi psikologis ini saya kaitkan psikologis dalam artian naiknya P. Naiknya P itu artinya apa? Inflasi, ya. Sekarang kita kaitkan dulu dengan teori waktu belajar uang itu, salah satu teori inflasi itu ada yang namanya Shue-Leder cost, ya. Apa yang terjadi di Shue-Leder cost? Ketika inflasi, maka nilai uang itu menjadi turun. Kalau nilai uang turun, apa yang dilakukan masyarakat? Dia akan sering-sering ke bank untuk ngambil uangnya, sehingga mengakibatkan permintaan uang. Nah, ini bergeser, permintaan uang naik, M per P yang dari money demand-nya naik, geser ke atas kan gitu. Sehingga geser lagi ini ke atas. Sehingga pada akhirnya
ekonomi ya pada saat country risk tinggi itu bukan malah naik, tapi justru turun seperti ini dengan kondisi penjelasan 1, 2, 3 ya. Kalau digambarkan ya kira-kira ini tambahan penjelasan gambarnya ya. Jadi artinya apa? Secara sederhana overall secara keseluruhannya ya, country risk itu yang terbukti adalah bukan menaikkan Y, tapi memang yang terbukti menurunkan Y dengan proses seperti ini ya. Dan ini memang rasional. Orang pada saat risk tinggi kan, walaupun LM sempat bergeser, kita tahu bahwa investment yang tugasnya mensupport ekonomi dengan produksinya itu kan tidak memungkinkan juga menyediakan barang bagi perekonomian, sehingga perlu impor. Nah, ingat tadi di cerita saya di sini tadi, impor itu mempengaruhi inflasi juga, ya, atau yang disebut dengan imported inflation istilahnya ya. Jadi ya wajarlah kalau ekonomi di situ malah turun, ya, bukan naik. Jadi inilah penjelasannya bahwa country risk itu sekali lagi sesuatu yang harus diwaspadain ya, bukan malah sengaja dibikin-bikin agar ekonomi tumbuh, tidak ya, dengan analisis seperti ini. Oke, nah sekarang yang terakhir saya akan bicara ke case ini penutup yang namanya adalah trilogi kebijakan atau triangle atau trinity ya. Ada satu gambar segitiga ya, di mana segitiga ini bisa kita isi ujung-ujungnya dengan 3 pilihan kebijakan. Saya tulis yang pertama independent monetary policy, yang kedua free capital mobility atau capital outflow juga bisa, mobility ya. Yang terakhir adalah fixed exchange rate ya. Nah, menurut teori segitiga ini katanya adalah bahwa suatu negara tidak akan mungkin bisa mendapatkan semua pilihan kebijakan ini ketiganya secara bersama-sama. Yang mungkin mereka dapatkan hanyalah 2 saja di antaranya. 2 di antara, misalnya independent dan free capital. Tapi dia tidak bisa fix. Atau sebaliknya. Jadi mereka hanya bisa mengambil yang 2 bersebelahan, tapi tidak yang berseberangan gitu. Itu boleh diterjemahkan gitu ya. Jadi misalnya ada satu negara, katakanlah Amerika di sini. Amerika posisinya dia berada di area ini. Artinya Amerika bisa membuat kebijakan moneternya independen dan mobilitas modal warga negaranya ya, keluar masuk uang di situ, warga negaranya bebas sama pemerintah Amerika, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya Amerika tidak bisa menggunakan fixed exchange rate. Dan memang kenyataannya tidak digunakan oleh Amerika saat ini. Karena Amerika saya pengen kebijakan moneter saya independen. Tadi kan kalau saya pakai fix, nggak independen tuh, diatur sama kondisi nilai tukar yang berubah-ubah ya. Nah, karena itulah Amerika bisa mendapatkan area hanya 2 pilihan ini ya, dengan mengorbankan atau tidak bisa mendapat yang fix. Ada juga negara yang bisa dapat di sisi sini ada. Kalau di sini katanya Hong Kong itu ya, ceritanya ada satu state atau part of state ya yang ada di dunia sekarang ini. Hong Kong itu fixed rate dia tetapkan bisa, dan mobilitas modal keluar masuk negaranya masih bebas, tapi dia tidak independen secara moneter. Ya, kenapa? Karena harus jagain nilai tukarnya agar stabil. Ya. Nah, jadi itu pengorbanannya bagi Hong Kong ya. Ada lagi yang bisa berada di sini, contohnya Cina. Nah, Cina itu agak unik. Dia bisa memilih fixed exchange rate, walaupun sekarang fixed exchange rate-nya sekarang sudah, jadi sebetulnya rezim nilai tukar itu masih ada yang ketiga sebenarnya ya. Tapi kita sudah cukup lengkap membahasnya. Yang kita bahas tadi adalah 2 yang ekstrim berbeda, satu floating, satu fixed. Ada satu lagi rezimnya itu namanya mix ya, mix. Kalau mix ya gabungan rezim keduanya ya, sebetulnya efeknya tinggal digabungkan aja gitu ya. Nah, katakanlah kita masih
melihat Cina dalam 1-2 periode transisi kemarin ya, sebelum saat ini, sebenarnya masih saat ini pun relatif masih ada kuat unsur fixnya ya. Jadi mereka sengaja menetapkan pegging istilahnya ya, menetapkan nilai tukarnya itu ditetapkan di nilai tertentu, difikskan di nilai tertentu. Dia bisa fix tapi juga bisa independent monetary policy. Loh, kok bisa? Ya bisa bagi Cina, karena dia menekan mobilitas modal warga negaranya sendiri, itu nggak boleh bebas keluar masuk. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau dia dijagain kan penyebab exchange rate berubah karena orang ekspor impor sebebasnya kan gitu ya, tanpa ada kendali gitu, kontrol ya. Nah, dengan ini ditahan, monetary policy Cina masih bisa bermain di situ, cukup besar lah ruangnya ya untuk dimanfaatkan. Ya, Anda lihat contohnya saja kemarin, kayak contoh terakhir ini, kasusnya Jack Ma kemarin ya, Jack Ma ya. Pernah dengar kemarin Jack Ma pengen sudah IPO ya, tapi akhirnya nggak jadi. Kenapa? Itu hanya karena persoalan yang sepele bagi kita bagi kita orang luar, tapi bagi Cina itu hal yang sangat penting bagi mereka. Itu tidak dapat izin oleh pemerintah Cina untuk IPO, sehingga batal IPO-nya. Ya, padahal orang IPO kan cukup punya duit, punya usaha bagus, udah kan. Tapi bagi Cina tidak, karena kita tahu Cina itu memang secara ekonomi mereka liberal, itu ya satu keunikannya. Tapi secara politik mereka masih komunis. Artinya komunis itu adalah pemerintah itu adalah pusat segalanya. Ya, kalau tidak ada izin pemerintah, maka aktivitas ekonomi masyarakat itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus izin itu mutlak ya, izin itu mutlak di negara seperti itu. Memang ya dia sudah liberal secara ekonominya, artinya ada yang boleh keluar masuk, tapi itu berarti sudah passing dari izin negara yang bersangkutan ya. Ya, oke. Jadi ceritanya itulah penjelasan materi kita hari ini ya.